Halo, Shalom. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam ini kita ketemu lagi di meja doa. Ini kita akan berdoa bersama-sama, kita menyembah Tuhan, dan kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita setiap hari mendapat kekuatan dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita nyanyi penyembahan sama-sama dengan satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan percaya tak ada yang tak mungkin. Yesus Tuhan berkuasa. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami semua bisa bertemu lagi di meja doa ini. Ini adalah satu ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bertemu lagi dimanapun kami berada. Kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Fian Girsak, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami siap untuk diberkati malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di meja doa malam hari ini. Bersama-sama kita berdoa dimanapun saudara berada. Di meja saudara berdoa, percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Kuasa Tuhan sedang bekerja di setiap situasi saudara. Mungkin saudara yang sedang di PHK, saudara yang sedang krisis secara ekonomi, saudara yang sedang memiliki banyak hal yang susah pada hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Malam hari ini saya ingin kita semua sama-sama mendengarkan kisah dari 2 Raja-Raja pasal 5. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau saudara semua membawa Alkitab saudara boleh buka Alkitab saudara di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan ceritakan buat saudara kisah di 2 Raja-Raja 5 ini. Naaman, seorang panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Jadi ini adalah kisah mengenai seseorang yang bernama Naaman. Dia adalah prawira, panglima dari Raja Aram. Raja Aram itu kalau berbicara soal kerajaan Aram, sebenarnya kerajaan itu adalah kerajaan yang sering berperang dengan kerajaan Israel, sering berperang dengan tentara Tuhan, umat Tuhan. Tapi hari ini kita membaca tentang kisah dari seseorang yang berasal dari kerajaan Aram, dan dia adalah seorang yang terpandang. Pada saat itu kita baca di ayat selanjutnya, di bacaan selanjutnya, orang itu sakit kusta. Dia seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara tahu di Perjanjian Lama, di masa dimana Timur Tengah pada saat itu, orang yang sakit kusta itu bisa dikatakan orang yang punya kutuk, orang yang dianggap, wah ini kalau orang kena sakit kusta ini dia berbahaya nih, nggak ada yang boleh dekat-dekat sama dia karena penyakit kusta itu menular. Mungkin ibaratnya bisa sama dengan seperti kita sedang pada hari ini. Orang sakit corona, orang kalau dengar saudaranya atau temannya sakit corona pasti semuanya langsung, wah jangan dekat-dekat sama dia sakit corona. Kira-kira si Naaman ini punya sakit yang sama dengan keadaan sekarang, stigmanya. Jadi kalau si Naaman ini dibilang sakit kusta, itu sama kayak sekarang kita bilang, wah orang itu kena corona. Jadi semua orang mau menjauh dari dia, semua orang mau menyingkir dari dia. Dan karena dia sakit itu ternyata dia dan bala tentaranya dulu pernah menyerang Israel. Dan waktu dia menyerang Israel, dia pernah bawa satu perempuan untuk menjadi pelayannya di negeri Aram. Jadi pada waktu dia sakit, ada pelayannya dia yang kebetulan orang Israel. Jadi dia tahu tentang
Allah Israel, dia tahu tentang Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Dan pada waktu itu dia berkata kepada nyonyanya, kepada istrinya Naaman, dia bilang, coba deh kasih suamimu itu bawa ke Israel, karena di Israel itu ada nabi yang kalau dia berdoa dia bisa menyembuhkan sakit kusta, dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Coba deh kamu bawa suamimu itu ke Israel, siapa tahu dia bisa disembuhkan di Israel. Jadi pada waktu Naaman ini mendengar pelayannya bilang seperti itu, langsung bergegas. Naaman ini membawa keretanya, membawa kudanya, membawa hartanya. Dia di sini dikatakan, pergilah Naaman dengan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Wow. Saya nggak tahu, tapi saya tahu di sini 6.000 shikal emas. 1 shikal emas itu kalau nggak salah beratnya itu kurang lebih 10 sampai 11 gram. Berarti kalau di sini dibilang dia bawa 6.000 shikal emas, berarti dia bawa sekitar 60.000 gram emas. Mungkin bisa buat beli pesawat pribadi kalau sekarang ya. Jadi ketika Naaman ini mendengar bahwa di Israel ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya, dia langsung pergi ke sana sambil dia membawa banyak sekali harta. Kemudian waktu dia bawa hartanya, dia ketemu dengan Raja Israel. Raja Israel diberikan surat oleh Naaman, surat yang berasal dari Raja Aram. Dan surat itu berisi begini, kiranya pegawaiku Naaman, kiranya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi seolah-olah Raja Aram ini membawa seluruh hartanya yang banyak, emasnya yang banyak untuk bayar biaya pengobatan. Biaya pengobatan nih, supaya hambaku sembuh, perwiraku sembuh, saya kasih ini emas supaya kamu bisa menyembuhkan. Tetapi waktu Raja Israel itu dia baca suratnya itu, dia marah, dia robek suratnya itu karena dia bilang, emang orang ini pikir siapa? Siapa saya? Memangnya saya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang? Memangnya saya ini orang yang dapat menghidupkan dan mematikan orang? Dan Raja Israel bilang begini, saya tahu bahwa ini Raja Aram ini sedang cari gara-gara sama saya. Karena mereka sering berkelahi, mereka sering berperang. Israel dan Aram ini sering berperang. Jadi pada waktu itu Raja Israel ini marah waktu dia dengar bahwa ada panglimanya Raja Aram yang notabene adalah musuhnya dia datang untuk minta disembuhkan dan bawa emas banyak. Karena dipikir ini orang ngejek nih, orang ngejek saya ini. Tapi waktu keadaan seperti itu, Elisa, Nabi Israel pada waktu itu, dia mendengar bahwa Raja Israel ini dia marah dan dia mengoyakkan bajunya. Waktu Elisa dengar bahwa Naaman ini datang, Elisa berkata kepada Raja Israel, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Mengapa engkau marah? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi tadi itu ada 6.000 shikal emas, 60.000 gram emas. Saudara bayangkan saja 60.000 gram emas itu seperti apa. Dan 10 talenta perak. Dan ada pakaian-pakaian yang terbaik itu datang ke rumahnya Elisa. Saya nggak tahu misalnya tiba-tiba di rumah saya ada kereta terus bawa 60.000 gram emas. Kira-kira apa yang saya lakukan. Tetapi uniknya waktu Naaman ini seorang yang notabene dia tidak percaya dengan Tuhan, dia tidak percaya dengan Allah Israel. Dia hanya datang untuk coba-coba. Dia hanya datang untuk ya kalau bisalah Allahnya orang Israel ini bisa menyembuhkan saya. Siapa tahu. Waktu dia datang ke Elisa, Elisa bukannya dia sambut Naaman ini, bukannya dia sambut Naaman terus dia keluar, terus dia berdoa buat Naaman, dia minta supaya Tuhan sembuhkan Naaman. Enggak, saudara. Waktu Naaman ini datang, Elisa ini menyuruh hambanya untuk pergi kasih tahu ke Naaman. Jadi Naaman ini tidak bertemu dengan Elisa langsung. Naaman ini dia bertemu dengan istilahnya ART-nya lah, asisten rumah tangganya si Elisa ini disuruh keluar ketemu sama Naaman. Dan apa yang dikatakan
hambanya Elisa ini kepada Naaman, pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Waktu si Naaman ini datang dan bawa kereta kudanya, bawa emas, ingat 60.000 gram emas. Kalau dirupiahkan sekarang itu 54 miliar rupiah. Itu 60.000 gram emas, saudara. Mungkin bisa langsung beli rumahnya si Elisa. Mungkin bisa beli desanya Elisa juga pada waktu itu. Tapi Elisa nggak mau ketemu sama dia. Kenapa Elisa nggak mau ketemu sama dia? Karena kalau saya bilang Elisa tahu dalam hatinya, dia tahu bahwa orang ini sedang mendatang dengan segala uangnya, dengan segala kemegahannya, seolah-olah ingin membeli kesembuhan daripada Tuhan. Tapi yang Elisa mau adalah bahwa supaya orang ini dia percaya tidak pada Tuhan, orang ini dia beriman tidak kepada Tuhan. Apakah orang ini dia mempercayakan kehidupannya kepada uangnya, atau orang ini mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi Elisa suruh si Naaman ini, pergi kamu mandi 7 kali supaya sembuh. Jadi dia dengan kustanya yang banyak sekali, mungkin dari atas kepala sampai ujung kakinya dia kusta. Si Elisa ini suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan pertama yang menjadi tanggapan oleh Naaman adalah, yang pertama dia marah. Dia marah karena dia pikir, kenapa saya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan? Di negara saya, di Damsyik, ada banyak sungai yang lebih bagus daripada sungai-sungai di Israel. Kenapa kok sepertinya Elisa ini menghina saya? Dia gak mau ketemu sama saya, terus dia suruh saya mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan pada waktu itu si Naaman ini dia sudah mau pergi saja dari Elisa, balik lagi ke negaranya, karena dia mungkin tersinggung pada waktu itu dengan Elisa. Tetapi waktu dia hendak pergi, pegawai-pegawainya Naaman itu datang kepada Naaman dan berkata, "Bapak Naaman, seandainya Nabi itu menyuruh suatu hal yang sukar kepadamu, misalnya si Naaman disuruh naik turun Gunung Agung 20 kali supaya dia bisa sembuh, misalnya ya. Dan hamba-hambanya bilang, bukankah kamu akan melakukannya karena engkau sudah datang dengan segala uang yang banyak, segala perhiasan yang banyak untuk kamu kasih kepada Elisa. Tapi sekarang Elisa ini cuma minta kamu mandi dan engkau akan menjadi tahir." Nah, waktu dia pegawai-pegawainya berkata seperti itu kepada Naaman, mulai Naaman ini berpikir, iya juga ya, saya sudah datang jauh-jauh, saya bawa emas ini 60.000 gram, kurang lebih 54 miliar rupiah. Saya bawa banyak harta ini buat Elisa, dan sekarang Elisa cuma suruh saya buat mandi saja 7 kali supaya saya bisa sembuh. Ya sudahlah, coba saya mandi di sini, siapa tahu saya sembuh. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Saudara, dia mandi di sungai Yordan. Dia mandi 1 pakai sabun, cuci muka, keramas, handukan. Oke, yang kedua, nyebur lagi di sungai Yordan, 2, cuci muka lagi semuanya. Sampai 7 kali dia mandi di sungai Yordan itu. Dan waktu dia mandi 7 kali di sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa saudara. Yang perlu kita pelajari di sini adalah bukan karena dia mandi 7 kali makanya dia sembuh, tetapi karena dia menuruti perkataan Tuhan, menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu dan dia taat kepada firman Tuhan, maka dia menjadi sembuh. Yang bisa kita pelajari dari kisahnya Naaman ini adalah, yang pertama saudara, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Mungkin susah, mungkin kelihatannya mustahil. Mungkin pada waktu seperti ini banyak di antara kita yang mungkin waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita masih pikir-pikir, wah gilirannya saya mau membayar persembahan persepuluhan, kita pikir, wah Tuhan, kayaknya sekarang saya ini sedang krisis deh. Masa iya Tuhan suruh saya bayar perpuluhan lagi? Saya nggak bayar perpuluhan aja uang saya sudah minus.
saya nggak bisa bayar cicilan mobil, saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Apalagi kalau saya bayar perpuluhan. Tapi waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini bahwa ada seorang yang namanya Naaman, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia dan dia melihat mujizat Tuhan. Mungkin pada malam hari ini saya mau tantang saudara, mungkin dimanapun saudara berada, mungkin saudara adalah orang yang bergereja di suatu gereja tertentu, atau Anda seorang yang beribadah di suatu tempat tertentu, dan pada waktu situasi seperti ini Tuhan menyuruh Anda untuk ayo kamu pada waktu krisis coba kamu memberi kepada orang lain, karena ada lebih banyak orang lain yang membutuhkan daripada kamu pada saat hari ini. Dan saudara ada di dalam hati saudara untuk oke, saya mau memberi buat orang lain. Karena kelihatannya mustahil, kelihatannya nggak masuk akal, kok lagi minus disuruh memberi lagi. Dan saudara beriman dalam hati saudara, oke, saya mau coba, saya mau memberi kepada orang lain. Saudara tahu prinsip matematika, kalau saudara sudah minus, dikali lagi saudara mau memberi kepada orang, minus lagi, minus kali minus jadinya plus, saudara. Jadi kalau saudara sedang kekurangan tapi saudara masih mau berbagi dengan orang lain, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Karena ini adalah janji Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Lakukanlah apa seperti Tuhan perintahkan. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari kisahnya Naaman ini adalah bahwa Tuhan cukup berfirman saja untuk menyembuhkan saudara. Tuhan nggak perlu memakai orang hebat untuk menyembuhkan saudara. Dari kisahnya Naaman ini, Elisa itu tidak keluar bertemu dengan Naaman. Elisa ini hanya menyuruh hambanya untuk bertemu dengan Naaman, dan Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara lagi sakit, saudara lagi krisis, saudara lagi butuh pertolongan dari Tuhan, saudara jangan pikir bahwa wah, saya perlu jalan ke Yerusalem untuk berdoa di Yerusalem supaya Tuhan sembuhkan saya. Nggak perlu, saudara. Saudara juga perlu berdoa di meja doa saudara. Saudara cukup perlu berdoa di tempat ini, dimanapun saudara berada, untuk berdoa dan percaya Tuhan bisa sembuhkan saudara dengan cara apapun. Kalau Naaman saja dia tidak bertemu dengan Elisa, dan dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia, yaitu untuk mandi 7 kali. Tuhan juga bisa menyembuhkan saudara di tempat saudara sekarang berada saat ini. Tuhan bisa sembuhkan saudara. Waktu kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan mengangkat sakit saudara. Tuhan akan mengangkat permasalahan hidup saudara. Dan Tuhan akan menyembuhkan saudara. Malam hari ini ada beberapa pokok doa yang saya sudah kumpulkan, yang dikirimkan di meja doa ini. Ada beberapa teman kita yang mengirimkan pokok doa. Saya ingin kita semua sama-sama berdoa buat beberapa pokok doa ini. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan Dia mampu untuk menyembuhkan saudara. Ada teman-teman kita yang berdoa untuk TK sama Ritania, untuk anak-anaknya. Anak-anak TK itu mungkin yang sekarang juga sedang belajar di rumah. Kita mau berdoa buat itu. Ada juga teman-teman kita yang berdoa untuk keluarganya yang ada di Sumba, karena dia tidak bisa pulang kampung ke Sumba karena masa seperti ini di mana kita tidak boleh keluar daerah. Tapi dia meminta supaya kita berdoa buat keluarganya yang ada di Sumba. Kita mau berdoa bersama-sama. Ada juga yang meminta untuk didoakan pekerjaannya. Saya tahu banyak di antara kita yang mengalami PHK, harus dirumahkan, dan kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kepada saudara suatu kreativitas, supaya saudara bisa berkarya sesuatu. Tuhan kasih inspirasi buat saudara. Mungkin saudara mau buat usaha minuman atau usaha makanan atau apa usaha itu, dan Tuhan akan memberkati usaha saudara. Ada juga yang ingin berdoa buat istrinya yang sedang di Kupang dan dia sakit tumor payudara. Kita akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan sakit tumor ini dan Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna buat ibu ini. Ada juga yang berdoa untuk anaknya yang lahir prematur dan harus masuk di inkubator,
dan baru keluar dari inkubator kita akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Kita akan naikkan suatu pujian sebelum kita sama-sama berdoa. Kita mau katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, mari saya mengundang kita semua untuk taruh tangan kiri di dada saudara, tangan kanan saudara angkat kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, hatiku percaya, Tuhan, hatiku percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan keadaanku yang sedang di PHK, Tuhan. Engkau sanggup memulihkan permasalahan yang sedang terjadi saat hari ini. Mari kita katakan, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang sedang menyaksikan program Meja Doa pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Ada yang berdoa untuk kesehatan keluarganya di Sumba, Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga di Sumba, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, supaya tidak ada sakit penyakit yang mampu untuk membuat kami sakit, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat ada seorang ibu di Kupang yang sedang sakit tumor payudara. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau mampu menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup menyembuhkan tumor payudara ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat seorang adik bayi, Tuhan, yang harus masuk di inkubator karena lahir prematur, Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, Tuhan, supaya tidak ada sakit penyakit yang mampu menyerang anak ini, Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini dan mereka sedang di PHK atau mereka sedang dirumahkan dan gaji mereka harus dipotong, Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan berkat-berkat yang ilahi, Tuhan, dari surga yang Engkau berikan buat setiap kami, Tuhan. Buat orang-orang yang percaya bahwa masih ada Tuhan yang peduli dengan kami, masih ada Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat negara kami, buat Presiden Joko Widodo dan segala jajaran terkait, Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi ini, virus COVID-19 yang sedang merebak ini, Tuhan. Kiranya supaya Presiden dan segenap jajarannya dapat melakukan yang terbaik untuk memulihkan keadaan ini, Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gubernur Koster di Pulau Bali, Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat marifat daripada
surga Tuhan, untuk melakukan hal yang terbaik, membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk negeri kami ini Tuhan, untuk Pulau Bali ini, supaya kami boleh selamat dari musibah yang sedang terjadi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Apabila sebentar kami akan istirahat malam, kiranya Engkau berkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah.